Setelah kita mengetahui segmennya jadi seperti itu, kita melakukan analisis tuh. QSS, kita coret-coret pakai Paint. Jadi kita itu sudah ditetapkan oleh Pak Syaf bahwa satu tub itu untuk 3 customer. Jadi satu tub untuk 3 pelanggan. Satu tub tuh ini loh. Mana ya? Mana sih? Aduh, maaf. Aduh, boleh Nih. gitu. Baru sampai. Baru sampai. Abaikan dulu, abaikan. Ngomong dulu bocak. Spek. Balas dulu, Cio. Ini, nah, untuk 3 pelanggan ini satu tub yang biru ini nih, satu tub namanya. Pak Syaf sudah memberikan instruksi bahwa satu tub itu hanya 3 pelanggan. Artinya ada 3 branching, ada 3 gini nih. Maksimal. Oke. Terus pertanyaannya, kenapa sih Bang? Satu tub hanya 3 branching gitu. Kenapa nggak 4, 5? Nah, karena ketika kita masukin misal ada 2 di sini, artinya satu pelanggan itu harus nggak hanya jalur dia hanya untuk dia, tapi dia harus memberikan jalan juga untuk prioritas di sebelahnya, di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Nah, artinya dia perlu traffic yang gede dong di sisi prioritas ini. Nah, makanya dan itu konsekuensinya alatnya yang di sisi prioritas 1 akan lebih mahal karena dia harus ngehandle traffic yang di kiri juga di kanan. Kalau misalkan satu tub misal 5, artinya dia perlu menampung 4 traffic di kanan kirinya. Nah, kalau kayak gitu, perangkat yang ada di prioritas 1 akan mahal lah gitu. Jadinya secara pengalaman kata Pak Syaf, satu tub dijadikan hanya 3 pelanggan. Kayak gitu. Nah, setelah kita sudah dibatasi satu tub 3 pelanggan, kita menganalisis nih. Oke. Per segmen ada berapa prioritas 1. Pertama dari ODF 1 ke ODF 8 ada berapa pelanggan? 2 pelanggan prioritas 1. Artinya kita butuh berapa tub, teman-teman? Satu orang jawab. 1. Satu tub, oke. Kita tulis 1. ODF 8 ke ODF 2 tidak ada pelanggan. Artinya kita butuh berapa tub, teman-teman? 0. Ya. Dari ODF 2 ke ODF 9 ada berapa pelanggan, teman-teman? Nggak tahu ada berapa pelanggan ya. Nggak tahu pelanggannya, Mas. Taman Ya, SPBU kan di taman SPBU kan dihapus ya? Benar ya? Macan sayang. Iya. Jadi digabung sama yang deret sama apa sih? Ya. Ya punya Nah, gue ya, pokoknya. oke. Itu Jadi di sini, iya jadi 1 kan kios itu. iya, tapi ada Jadi dari ODF Hero. Ada Hero. Ada Hero Mall. Oke. Karena kenapa suaranya seperti itu? Rada. Jadi dari ODF sini ke 9 jadi satu ini kan satu prioritas ya kan, prioritas 1 maksudnya. Tapi itu udah Hero Mall nggak masuk. Nah, iya Hero Mall masuk, Hero Mall masuk. Jadi kebutuhannya 1 ya kan, 1 tub. Iya, 1 tub. Ya.
Lanjut. Dari ODF 9 ke ODF 3 ada berapa kebutuhannya? Satu doang kan ini? Iya, 1. Ya, artinya kita butuh hanya satu tuh di sini, ya kan? Iya. Dari ODF 3 ke 4, ODF 3 ke 4 nggak ada prioritas satu kan, tapi ini kan buat FTTH 1 ya, bener nggak? Jadi kita butuh alokasikan itu FTTH dihitung 1, jadi butuh tutupnya 1. Di sini tulis 1. Berarti ini salah gambarnya cok di sini. Nah terus ODF 4 ke ODF 5. ODF 4 butuh 1. Ini dihapus ya. Kemarin dihapus kan ini jadinya 26.2. Berarti Cikal sama Mayapada nggak masuk kan ya? Bener nggak? Kok itu dihapus, Cok? Oh, enggak. Enggak. Dia cuma Serius lihat nggak? namanya doang. Handhole-nya dilihat doang. Awalnya gimana sih? Bukan jadi gimana? Itu masih Ini lain ya? masih lama. Oh, ini yang template berarti. Ini yang template. Salah buka. Ya intinya ini berapa? Kebutuhannya di sini. Ada masih 2 itu, di situ masih 2. Nah, kalau yang di ODC 4 itu cuma masuk gak itu ODC 4? Soalnya kita disuruh cuma naruhin aja. Jalurnya doang. Oh ini. Ya. Ini dihitung 1 nanti. Nah jadi pokoknya berarti dari ODF berapa? Dari ODF 4 ODF 5 kebutuhannya 3, bener gak? ODF 5 kan bentuknya di tengah-tengah jalan itu. Ini kan dari sini kan? Ya itu kan ODF 4. ODF 5 kan di pertigaan itu tuh, di perempatan. Iya. Di sini ada 2 pelanggan kan? Ya, 3 berarti. Berarti 3 kan? Berarti butuh 1 tutup kan? Ya. Bisa nggak yang lulus tadi omelin GG? Terus dari ODF 5 ke ODF 6 butuh 1 pelanggan doang, bener gak? Ya kan? Berarti butuh 1 tuh. Nah ini segmen 4 nih agak banyak ya dari kita ngitungnya dari ODF 6 ke ODF 7. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kita butuh 2 tub, bener gak? Yes. Terus dari ODF 7 ke ODF 1 lagi balik sini. Cuma 1 nih kantor SWI. Berarti kebutuhan tubnya 1. Berarti total ada 3. Ya. Nah terus ke proteksi. Proteksi dari ODF 7 ke ODF 4 cuma butuh 1 tub ya, karena cuma ada 2 prioritas satu kan, benar nggak? 1, 8 ke 9 nggak ada ya, 0 berarti ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih kebutuhan masing-masing line itu berapa tuh. Setelah itu, IT tidak hanya sampai itu karena aliran data itu atau menginduknya itu kalau kata Pak Syaf dari CO ke CO sebenarnya. Jadi kalau si ini mau bertransaksi, dia harus konektivitasnya itu antar CO. Jadi CO1 ke CO2. Jadi kalau misalkan ini kan kebutuhannya sudah kita patok 1 tub ya. Tapi kan konektivitasnya harus ke CO2. Sedangkan di sini di ODF 8 dan ODF 2 0 tub. Artinya si segmen ini harus bisa menghandle traffic yang ada di sebelumnya. Ya gak? Karena dia mau lewat.
Kalau nggak ada tutup ya gimana nggak bisa lewat. Jadi artinya apa? Kita harus tambahin di sini satu tutup buat ngehandle yang ada di sini. Jadi kan ngalir nih dari CO1 ke CO2. Di sini 0, karena 0 kita tambah 1 supaya dia bisa ngalir ke sini ke CO2. Sampai situ paham nggak? Ya, karena harus ngehandle traffic yang ada di sini. Ya. Iya. Nah, berarti karena kita punya 3 CO, artinya kita punya 3 konektivitas. CO1 ke CO2, CO2 ke CO3, CO3 ke CO1, ya kan? Nah, pertama ini nih. Ini punya tutup 1. Kita POV-nya mau CO2 ke CO3. Dia harus ngalir ke sini kan, bener nggak? Artinya, untuk dia ngalir, kita harus tambahin 1 semua dong di sini, di jalur ini. Buat ngehandle ini. Jadi semua kita tambahin 1, kita tambahin 1, kita tambahin 1, kita tambahin 1. Aduh, nggak bener ya. Gitu lah. Iya. Oh berarti Nah, terus yang awal itu nggak ya? Itu yang ada FTTH itu ada nggak? Nambah juga nggak 1? ini kan FTTH dihitung 1, terus tadi jadi 1 tuh kan tetap. Ini salah gambar nih, harusnya FTTH-nya di sini, Cok. Enggak ya udah. Iya. Terus abis itu di sini tambahin 1-nya jadi 2 juga atau enggak? Yang dari ODF 2 ke ODF 9. Nih, ini enggak. Karena kan alirnya mau ke sini. Oke. Kecuali nanti kan oke nih, ini kan udah nih ya. Dia udah ditampung semua nih. Dari segmen ini mau ke CO3 udah ketampung semua nih, udah tambah 1 semua kan. Terus selanjutnya kita ODF 9, ODF 3 nih. Nah, kita tuh kalau di sini dia ke kanan sama ke kiri POV-nya. Jadi ke kiri tambah 1 untuk ke CO2, ke kanan tambah 1 lagi semuanya untuk ke CO3. Jadi ini ke kiri tambah 1, ke kanan tambah 1 semua. Iya. Hah? Ini. Yang itu yang dari ODF 8 ke ODF 9 tambah juga 1. ODF 8 ke 9. Oh ini enggak. Proteksi terakhir aja nanti kita bahas. Oh. Karena kan kita konektivitasnya mau ke CO2 aja, CO2 ke CO3. Jadi kalau di sini ke kiri juga tambah 1, ke kanan juga tambah 1. Lanjut dulu ya. Terus kita dari ODF 3 ke ODF 4, dia mau ke kanan sama ke kiri juga. Berarti kiri tambah 1, kiri lagi tambah 1, kanan lagi tambah 1, kanan lagi tambah 1. Ya. Terus dari ODF 4, ODF 5, dia mau ke kiri sama kanan lagi, tambahin 1 lagi, tambahin 1 lagi, tambahin 1 lagi. Nah, terus ini gimana nih? Paling akhir dia paling pojok. Artinya dia ya udah tambah 1 ke bawah aja semua. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi dari konektivitas dari CO2 ke CO3 udah ketampung semua nih. Dia bisa menampung traffic di kanan dan kirinya. Nah, terus lanjut ke 3 sama 1. Konektivitas CO ke 3 sama 1. Kalau dia mau loncat ke sini, berarti ini harus nampung berapa? Nambah berapa tuh nih di sini? Oh, ini dari sini ke sini. Nambah 1. Tambah 2, karena di sini kebutuhannya 2 tuh. Oh. Mana ya? Kan ini segmen ini mau ke sini. Nah, ini segmen ini kalau mau nampung sebelah kanannya berarti harus nambah berapa? Nambah 2, karena di sini kebutuhannya 2. Selesai ya. Terus proteksi. Proteksi ini gimana dong ya kan? Karena kita harus nyari rute terpendek kalau proteksi.
rute terpendeknya itu berarti dari CO1 ke sini, muter ke bawah, ke CO3, ya gak? Karena kalau dari CO1 ke muter lagi ke CO2 jauh, bener gak? Jadi dia ngalir dari sini, kiri tambah 1, kanan tambah 1, lagi tambah 1. Bener gak? Nah ini gimana bang? Kali ini mah normal biarin aja, karena gak ada yang lewat dari sini juga, gak ada yang lewat di sini juga, nggak perlu konektivitas. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, tuh paling banyak itu berapa? 6 ya? Bener gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kebutuhan kita di project ini kita butuh 6 tub. 6 tub ditambah berapa? Ditambah 2 karena ODF 1 dan ODF paling terakhir digunakan untuk backbone. Jadi kita punya 8 tub. Tub pertama untuk backbone nggak disentuh-sentuh, tub ke-8 untuk backbone juga nggak disentuh. Jadi yang kita pakai 2 sampai 7. Iya, yang kita pakai tub, sorry. Jadi karena kebutuhan kita 6 tub dan tub untuk backbone itu khusus, nggak boleh disentuh, jadi kita tambah 2 tub. Tub pertama dan tub paling akhir, yaitu tub 1 dan tub 8 nggak kita otak-atik. Kita otak-atik tub 2 dan tub 7. Sampai tub. Seperti nah, terus gimana nih ya kan gambarnya, artinya kita punya 11 gambar, bener gak? Soalnya ini 11 konektivitas kan, 11 segmen lah. Nah gambarnya kayak gini, orang belum diubah. Ini gue contohnya di segmen 1 ya. Dan by the way ini untuk FTTH berlaku yang berbeda ya dia aturannya. Artinya kita punya berapa tadi? Ini maksudnya. Nah, punya 8 ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tub 8 jangan diotak-atik. Tub pertama jangan diotak-atik. Nah, untuk segmen 1 karena kebutuhannya hanya 2 prioritas 1, berarti hanya 2 branching. Branching pertama untuk Mercure, branching pertama untuk Mercure, branching kedua untuk Xeon Office. Seterusnya karena emang nggak ada prioritas, lempengin aja gini semua. Ini dari ODF CO1 ODF 1 ke ODF 8. Dari sini. Sini ke sini nih, hanya ini aja doang. Nah, terus nanti berarti ada gambar lagi kan? Gambar lagi proses kayak tadi untuk ODF 8 dan ODF 2. Jadi di sininya ODF 8, sininya ODF 2. Gambarnya kayak gimana? Karena sebenarnya di situ tidak ada prioritas 1. Untuk gambar ODF 8 ke ODF 2 itu semuanya dilempengin kayak gini, 8 biji. Walaupun di sini kebutuhannya tertulis 1. Jadi pasif seperti itu ya. Hah, kenapa ya? Kan dibutuhin 1. Kenapa lempeng semua tadi? Kenapa dilempengin semua gitu? Ya. Karena di situ nggak ada prioritas 1 sebenarnya.
Cuma Oh kita udah ini, mengalokasikan tub sebenarnya dari 8 itu kan sebenarnya kita udah mengalokasikan satu kan untuk si Merkur dan Xeon sebenarnya gitu. Tapi nggak kita cantumin lagi branchingnya. berarti pokoknya semua segmen itu 8. Tapi kalau misalkan kalau dia nggak ada apa namanya si prioritas satunya tetap dilempengin aja gitu ya. Nggak lempengin. 8 itu lempengin kecuali misalkan nanti dari ODF 2 ke ODF 9 itu ada Prioritas. nah itu prioritas misalkan berarti baru dibelokin sisanya baru dilempengin lagi. Yes. Nah, Ih, banyak banget soalnya ya anjir. ya ada 11. Jadi kalau di segmen 2 berarti ada 3 gambar. Ada 3 kali 8 istilahnya. Iya, Ini 3 kali 8 dari ODF ya, 2 ke ODF 9 ODF 9 ini terus satu per ODF-nya ada 8 tuh. ya dan kan ini jadi pas misalkan kan lo lanjut ya. Ini kan gambarnya dari ODF 1 ke ODF 8 gambarnya kayak gini. Ya kan? Sisanya lempeng karena nggak ada. Terus dari ODF 8 kakak gue suka gitu. Dari ODF 8 ke ODF 2 lempeng semua, terus dari ODF 2 ke ODF 9 tadi ada dua pelanggan doang ya. Kio sama Hero ya? Bener ya? Iya, Hero. Berarti gambarnya nih untuk ODF 2 ke ODF 9 kayak gini. Kios, Itu tulis FTC. kios, terus itunya Hero Hero. Mall. Terus nanti yang tulisan CO1 ODF 1-nya diganti jadi ODF 2. Ini ganti CO1 ODF 9. ODF 2. Oh, Iya, ya. Nggak usah CO1. ODF 2 aja. oh ODF 2 aja langsung. Oh. Terus kalau bentar ya. Nah, dia naruhnya selalu di tub 2. Nggak turun dia. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi dari pasar seperti itu. Kalau misalkan kan kalau tadi ada 2 prioritas. Kalau misalkan dari ODF 9 ke ODF 3 itu ada 1 prioritasnya berarti dia lurus doang. Enggak cuma Cabangnya cuma satu satu. belokan iya. Iya, Ya paham. kayak gini. Nah, kayak gini doang. Ya, apakah kalau yang satu ada template-nya juga teman-teman? Ada nanti dirapihin lagi ya. Template-nya belum dirapihin nanti. Malam ini dirapikan baru kalian mengerjakan. Belum dirapikan. Terima kasih. Jadi kayak gini. Terus ODF 9, ODF 3 juga kayak gitu. ODF 3 keempat kayak gitu juga. Nah, berarti untuk kan semua tuh paling cuma butuh satu tub ya, kecuali segmen 4 ya, karena dia butuh 2 tub. Nah, kalau untuk segmen 4 berarti dia gambarnya kayak gini guys. Segmen 4 tuh, begitu. Tapi kalian 3 cabang ya, ini ceritanya aja dulu. Hah? 3 cabang. Ya kan satu tub untuk 3 prioritas. Oh yes, I know. Jadi di sini ada 3 cabang. Gambarkan dulu saja 3 cabang. Oke. Dan keperluan kalian 2 tub kan, bener kan? 2 tub apa 3 tub? Tadi kan lebih 1. 2 tub dari ODF 6 ke ODF 7. Berarti di segmen 4 lu dibagi 2 segmen lagi. ODF 6 ke ODF 7, ODF 7 ke ODF 1. Tuh. Saya ngerti enggak?
Jujur enggak. Sorry banget. Harus ada yang mengerti. Arnold ngerti nggak, Nol? Gue nggak ngerti, Cok. Apa yang nggak ngerti dah? Jadi gambarnya 2 kan? Iya. Jadi 2 kali Udah. 8, 16. Oke lah. Ada yang tanyakan guys ya? Artinya di mana? Artinya di mana, Cun? Apanya di mana? Yang artinya di mana? Kan kita tupnya 2. Terus yang satunya lagi tuh masuk ke Yang ini ODF 7 ke ODF 1. Kita bikin dulu gambarnya. Gambar 1 cupnya 2. Gambar 1 Dua lagi kayak cupnya gini, 2 kayak gini. 2 file lah istilahnya. iya. Nah, kau nanti diapakan dulu ya, Nol ya. Jelaskan. Oke. Biar cepat. Jadi untuk segmen 4 kayak gini nol gambaran nol. Tapi ini 3 cabang. Kan 2 tuh Iya. kan 6 ya. Butuh 6 kan. Berarti di sini ada 3 Ada cabang. tengahnya ada lagi Di gitu. sini 3 cabang ya. Terus sisanya lempeng semua. Sisanya kan 1. Sisanya enggak, sisanya nanti di file kedua beda gambar. Tot. Ini ODF 6 nih. Mate angkat tangan mate. Ini ODF 6. ODF 7. Ya kan? ODF 7 nih satu gambar sampai bawah ODF 6 ke ODF 7. Ternyata lu bikin lagi satu lagi file. Di sininya ODF 7 ke ODF 1. Aduh ngerti Nol. Sampai situ. Oke. Ya udah. Kalau ngerti oke. Tolong nanti pencerdasan ya, Anot. Ya Arnold, kita berserah pada Arnold nggak salah. Gila. Oke. Oke, aman saja. Sebenarnya gitu aja sih sebenarnya. Tutup application gampang kan? Oke. Nah di sini kalau yang bertanya-tanya ini kita pakai berapa core sih bang gitu kan ya? 12 core nih, ya kan? Kalau kemarin apa sih singkatannya sih warna core sih ingetinnya Hacome apa? Wah, hacep. Nah itulah hacep itulah. Nah inilah ini pokoknya. Kita pakai satu cup 12 core. Segitu untuk top allocation ada yang mau nanya nggak? Segmen 1 aman. Segmen 2 aman nggak? Segmen 2 aman, tapi nanti paling nanya aja. Dikit. Betul. Segmen 3 ada. Jujur gue segmen 3 nggak ngerti. Tapi nggak tahu kan. Gue ngerti. Gue nggak ngerti kenapa kita tiba-tiba jadi 8 tuh. Ya udah biarin aja, itu udah ikut hitungan. Jawabannya nggak bisa jawab. Ya udah dibiarin aja. Saja itu instruksi dari Pak PM. Instruksi saja, udah. Yang penting kita nanti itu cuman Nah pakai. itu dia. Coba ya jelasin ulang deh ya kenapa pakai Kita 8 jadi tuh. 3. Ya, Ya, udah. Kan setelah kita mengurutkan ini Kursornya di mana anjir? ada sih. Nah, tadi kan kita udah ngurutinnya, ngerti kan kayak dia mau ke kanan, berarti harus nambah 1 semua kan untuk nge-handle ini. Setelah itu udah semua udah ke rekap, kecampur semua. Kita lihat kebutuhan kita paling gede berapa? 6 dong. Karena di sini 1 2 3 4 5 6. Paling gede 6 kan? Kenapa bisa 6? Oh, yang backup tadi. Yang paling gede aja, karena kalau paling gede ya udah pasti backup semua itu. Terus ditambah 2. Kenapa Jat? Nah, itu kenapa bisa 6 itu dari yang ke kanan ke kiri nambahin 1 semua G. Ya itu. Jadi total ada 6 sama proteksi.
terus ya dong, tapi udah lanjut. Tadi 2 ditambah 2, dari 6 tambah 2. Iya, Buat atas bawah itu. untuk backbone. Jadi Iya, yang atas sama bawah itu. ya sama ke bawah. Seperti itu. Aman lah ya. Nanti saya pentingnya nanya lagi. Kenapa 8-nya nggak dijawab, Andrat? Terus kenapa akhirnya dari awal 8 gitu? Nah ya ditambah 2 tadi. Itu tadi Hana oh Iya. Iya. Iya, kan kita Iya, juga paham. kalau di situnya Itu udah paham. Tapi maksud juga tuh kenapa dari segmen 1 tuh juga tetap 8 gitu loh. Iya, Gitu. itu. Bukan. Jadi gitu. Maksudnya kayak dari kan tadi ke gambar yang ada 111 itu udah ya. Ini kan nih dari CO1 ke ODF 8 tuh 1 kan. Terus lagi terus dari ODF 2 ke ODF untuk kencing itu terus 9 ya. Itu kenapa tiba-tiba langsung jadi 5? Bukannya prioritasnya nggak nyampe 5? Gini. Misal GG berada di segmen antara 9 dan 3. Iya. Dia mau ngirim video ke Hana dan ke Janet. Hana ada di CO2, Janet ada di CO3. Berarti GG perlu lewat sini dong. Perlu lewat segmen 2 dan 9. Iya. Artinya 9 dan 2 harus menyediakan tempat untuk GG lewat. Benar nggak? Ya. Makanya ditambah 1 untuk GG. Untuk GG bisa lewat. Terus Jian ada di CO3. Yang di mana GG harus lewat segmen ODF 3, ODF 4, ODF 4, ODF 5, ODF 5, ODF 6. Artinya segmen-segmen ini harus menyediakan satu tempat untuk GG lewat. Berarti artinya segmen-segmen ini ditambah 1 semua untuk GG. Misalkan lu nanti pindah POV nih G ke ODF 4. Nah, nanti tuh ditambahin lagi yang ke bawah juga tambahin 1111 per masing-masing garis ODF itu, yang di atasnya juga tambahin 111 gitu. Makanya kenapa akhirnya tiba-tiba jadi ada 6 tuh yang dari ODF 4 ke ODF 5. Nah, itu gara-gara dia tuh jadi kita paling terbesar gitu loh, 6. Terus tambahin 2 yang backbone gitu, jadi 8. Jujur belum aja perakhirannya gue udah paham G, nanti aja G. ya kan teriak-teriakin gue kan. Oke, aman ya, nanti tanya lagi. Untuk segmen 4 aman nggak? Jadi Arnold aman lah ya, nanti penjelasan ke teman-temannya ya. Ya Nol? Ya, insya Allah. Nah, segmen 5. Segmen 5 oke nggak? Segmen 5 kayak gimana? Kebayang nggak gambarnya? Segmen 5 doang, Pias. Apa ikut? 5 ada 5B, 2 gambar lagi sama kayak segmen 4. Jadi tapi kalau 5B lempeng semua udah, kagak ada branching. Kalau 5A 5A berarti tub 1 kosongin, tub 2 ada branching 1, branching 2 kayak gini, sisanya lempeng semua.
Ya kan? Benar nggak? Berarti nggak ikut ya yang ke sononya. Enggak. Oke. Yang ke ini ya, yang ke sininya ya? Iya. Enggak. Oke. Oke, aman ya. Oke, mantap. Next ya. Itu dokumen 1, top allocation. Sekarang top assignment. Top assignment itu sebenarnya mirip kayak kita bikin RPL. Intinya dia menerjemahkan dari gambar ke tabel. Sama, top assignment juga gitu. Jadi menerjemahkan top allocation menjadi tabel. Nah, tabel itu dinamakan top assignment. Kayak gimana sih Bang bentukan tabelnya ya kan? Jujur gue belum buat template-nya. Masih terlalu berantakan lah pokoknya. Jadi biar jelas penjelasannya, kita lihat PPT Pak Syaf saja. Core assignment kayak gini. Pertama ada site-nya nih, site-nya ya kan. Kalau di segmen kalian hanya ada ini itu top atau core assignment ini dia Bentar ya, gue takut salah. Pokoknya kalau lempeng nggak ada site itu langsung digini ini CL1 ke CL2. Tetap ada 11 tabel berarti kan sama 11 gambar. Ada. Nah, jadi berarti misal dari sini CO1 dari ODF1 ke ODF2. Ini contohnya di segmen 1 ya. Ini nomor satunya ini berarti top 1 core 1 2 3 sampai 12. Di sininya ODF1 ke ODF8. Benar ya? ODF1 ke ODF8. Di tengah-tengahnya ada 2 pelanggan prioritas. Mercure Hotel dan Seon Office. Oke, gimana Bang isinya? Kalian isi. Ini kan kita nyoloknya di port 1 atau port 12 ya? Sini deh. Ini port 1 nih hitungannya. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan Bang Dias. Sampai port 12, ya kan? Ngelag cowok. Kita masukkanlah di sini. Ya enggak? Port 1 sampai port 12. Ke user A. Ke FTTC lah istilahnya ya kalau di sini. Berarti masukinnya gimana nih? Berarti masukinnya dari port 1 di ODF1, masukin ke port 1 di FTTC. Port 2 di sini, masukin ke port 2 di sini. Port 3 di sini, masukin ke sini. Sampai 12. Ya. Seperti ini. Sampai situ oke gak? Oke, Mas. Oke, kalau ini ngerti. Oke. Kita terus turun ke bawah.
ke sini. Set. Kan. Dari sini, ini kan 1 sampai 12 ya portnya. Ini 13 sampai 24. 13 sampai 24. Ini harusnya ini sebenarnya kayak ketwist gitu loh. Harusnya di sini. Terbalik aja. Jadi ilustrasinya nih port 13 di sini. Port 13 di sini masuk ke port 1 yang di sini. Port 14 di sini masuk ke port 2 yang di sini. Dan seterusnya. 13 ke 1, 14 ke 2, 15 ke 3. 13 ke 1 ke sini. 14 ke port 2, 15 ke port 3, dan seterusnya sampai mentok lagi di sini port 12. Nah, terus kan udah ulang lagi kayak gitu sampai mentok, kelar deh. Kelar sampai ada 1 kayak gini. Itu kalau misalkan dia ada prioritas 2. Prioritas 1. Oh, Kalau prioritasnya 2. iya. Iya betul. Kalau ini kan satunya prioritasnya 3 ya. Iya. Ya sudah sama aja. Jadi kalau dua di sini ya mentok di sini. Mentok kayak gini. Sampai ODF 8 berarti kayak gini. Karena kan ya udah ini mentok aja, nggak nyamuk kemana lagi. Nah, berikutnya, top berikutnya. Sama lagi ulangin kalau masih kayak gini, kalau tupnya lempeng kayak gini. Bikin seperti kayak gini aja dah. Lempeng. Jadi dia tengahnya kosong aja. Seperti itu. Kalau cuman ada prioritasnya cuman ada 1, berarti kayak tadi tapi di user A doang gitu ya. Langsung kesan kemana? Dari CO ke user A, dari user A ke CO2 gitu. Atau dari ODF 1 ke user A, dari user A ke ODF 2. Gue gak terlalu paham lagi. Kalau nanti ngerjain pasti pakai. Maaf Yas. Sebenarnya kayak gini aja nih. Kalau satu prioritas kayak gini aja. Bener persis. Tinggal ini ganti ODF 1, misalkan STTC, ODF 2 misalnya. Udah kelar sini. Sisanya lempeng semua. Jadi sambil mengerjakan harusnya sambil ini sih harusnya langsung kayak anjay bisa. Ada yang ditanya nggak? Kalau ini nanti pokoknya semua template-nya untuk kalian mengerjakan akan dikirim segera ya. Tapi makanya yang penting kalian paham dulu gitu apa yang harus dikerjakan seperti itu. Karena ini kan cukup teoretikal ya anjay. Tinggal bagaimana kalian teoretikal atau empiris. Empiris itu kayak apa sih? Kayak Koshata, Okumurahata, itu kan tadi empiris tuh. Aduh, diam. Oke, ada yang nanya nggak core assignment? Jadi intinya sebenarnya ini kayak RPL aja. Udah gatel lagi dong, Pak. Sebenarnya tuh paham tapi tuh kayak rada bingung gitu loh ya. Soalnya kayak banyak gitu ya. Iya, karena banyak. Kalau ngerjain pasti gampang kan semua. Gitu ya. Kalau gambarnya udah jadi enak dah ngurutnya. 1, 2 bulan. Iya. Iya. Sudah. Baiklah. Mau
Ya jangan kalah sama kelas A ya. Apakah sudah teman apakah sudah teman-teman? Kalau untuk top allocation dan top assignment sih itu ya yang apa? Dari yang Pak Syaf bilang ke sesi 2 kayak gitu. Kalau sudah aman, kita bicara deadline. Deadline untuk top allocation besok apa sih? Sabtu, Minggu, Senin kelar ya? Jangan deh Minggu kali ya? Yes. FTTH 4 gambar dong, Jen. Jurnal. Gue belum jadi 20 jurnal. Belum. Yes, ada proposal. Ada segala-galanya. Jurnal itu beneran 20, Cok? Aduh, iya. Anjir, gimana, Cok? Belum laporan dah. Laporan itu Laporan. kemarin aja. Iya. Laporan pasap gimana, Cok? Jujur bingung. Formatnya. Mana? Itu dia. Laporannya satu orang satu kan berat. Net. Kayaknya kita ninggalin ya. Laporan satu orang satu apa gimana sih? Satu orang satu. Ya. Enggak. Sendiri baca dia tuh ngomongnya satu kelompok satu. Oh iya. Iya satu kelompok satu. Kemarin siapa ya? Kayak ada yang ngomong ke gue kayak satu orang satu. Singkat gue tuh ya dia. Itu gue nanya nggak sih, Jir? Itu pemikiran gue ada kemarin, gue kira satu orang satu. Aduh. Coba kalau singkat gue dia ngomongnya satu kelompok satu. Tapi entah di mana. Kata gue. Ini lagi isinya juga pasti sama aja, Jir. Iya itu dia. Sebenarnya itu loh. Kalian lagi ngomongin apa? Bukan sendiri. Dia sih kemarin, bodoh. Laporan yang individu. Tuh, individu ya? Hah? Apa lagi nih? Tanpa siapa yang bilangin kelompok, siapa yang bilangin individu deh. Yang praktek gue ada yang bagus nih. Gue sama Pukul 00 sama 02. Siapa ya? Maaf, belum lihat. Mohon maaf. Izin apa cara? Itu sulit anjir. Dia mau nonton Frankenstein, Jir. Anjir. Ahmad kenapa dah resign mulu? Dia tidur pasti ninggalin. Caper. Gak ada ya. Yes. Yaudah, top allocation Senin, top assignment Selasa. Mikir, masa 3 anjir, kita 3 matkul. Tapi itu iya gimana sih. deadline-nya? Bener juga ya, kan besoknya Rabu ya. Yaudah iya, berarti Selasa. Udah. Seninnya pagi tapi ya, jadi kita revisi, terus Senin sore udah buat top assignment aja. Ya. Pokoknya kalian tunggu aja lah ya tabletnya ya. Mudah-mudahan malam ini selesai. Besok pagi bisa mengerjakan. Kalau bingung contohnya nanti bisa melihat segmen 1 kan pasti karena akan selesai duluan ya. Lu sengaja ya segmen 1 biar menjadi contohnya Pak Chef langsung. Waktu itu kan juga gitu waktu nempatin ODF. Lah gacor itu namanya gacor.
Kalau yang saat ini tidak ada untungnya, Jen. Meninggal. Fuck man. Fuck man. Oke. Kalau langsung nanya gue lagi bengong aja. Gue masih kepikiran tadi 111, ntar gue bakal di Nanti kita deep learning ya. Nanti kita deep learning. Apa enggak gini aja dah, siapa Mege? Lu nyariin gue 20 jurnal, gue ngerjain ini. Ayo. Jangan mau guys, jangan mau guys. Ke apple to apple. gue bukain 20 jurnal aja bisa 20 menit sendiri buat Rahmat. Astagfirullah. Tapi misal G, gue 10 aja, gimana? 10 menit. Kalau bukain mah nggak apa-apa dah. Kalau nyariin gue skip, mohon maaf, bisa melenceng nanti topiknya. Lu santai. Kalau Janet lu santai. Kalau Kanta dia nggak usah. Oh, lu gitu Ge, ya udah dah. Coba. Udah. Gue diem aja dah. Iya, Teddy Pak. Delapan 45, kalau tidak ada tutup. Empat menit tutup. La Revisi. ilaha illallah. Ini Dan maaf, assalamualaikum. Ya. Oke lah. SO kumpulkan aja laptop 2. Elga, stop. Gua bad mood gara-gara yang kemarin belum berhasil menginstal Samba. Udah, laptop semuanya aja. Gimana gak? Besok apa? Udah belum, mau makan. Ya, Rahmat mau bertanya. Rahmat kayaknya tidur Udah dah. kayaknya. Gelap ya. Duh, Udah ya, kalau nggak ada yang bertanya ya. Untuk FTTH nanti diskusi sendiri ya. Maksudnya terpisah, maksudnya terpisah. Baik, kalau sudah nanti insya Allah malam ini template sudah jadi, terus ada di record juga ya Jen ya. Nanti kalau ada yang masih belum ngerti nanti bisa ditonton recordannya. Kalau masih ada yang bertanya, silakan bertanyalah ya. Kalau tidak bertanya tidak tahu dong. Aduh. Yuk. Siap. Bukannya per 1 sama per itu buat backbone yang biru. Kenapa? Core yang berapa tuh yang bisa buat backbone? Kita mulai dari core 2 berarti kan? 1 dan 8. Top 1 dan 8. Oh iya. Kenapa? Itu dipisah yang dua. Mute dulu aja, deh, tunggu. kalau suaranya. Tunggu nanti. Sorry. Kalau kayak terdifraksi dah. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada dan cukup jelas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Jen, terima kasih semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Janet dan dia sudah membuatkan template. Aduh, Oke, baik. Ditutup ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya teman-teman. Oke, Alga. Gua OTW kirim 300 jurnal. Maksimal malam ini, Jen. Gua jambak. Mampus kan, Kak. Untuk Kanta doang kan? Untuk Kanta doang kan maksudnya? Iya, untuk Kanta doang.